Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ananda Ibu semuanya. Oke, masih tetap semangat ya belajarnya walaupun kita melalui daring ya, karena kita masih dalam situasi pandemi. Untuk itu Ananda Ibu semuanya, jagalah kesehatannya dengan menerapkan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jagalah kebersihan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ananda berdoalah menurut kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa, Ananda sediakanlah buku dan pena untuk mencatat poin-poin penting pada materi yang akan kita bahas kali ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama kita bahas adalah Pancasila sebagai dasar negara. Ananda Ibu semuanya, pasti Ananda bertanya sama Ibu, kenapa sih Ibu kaitkan materi kita dengan sebuah gambar fondasi bangunan atau fondasi rumah? Nah, nanti Ananda pasti tahu sendiri ya. Oke, maksud dari Pancasila sebagai dasar negara ini apa? Apakah Anda paham? Nah, ini dia. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi ini berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya ya, atau yang pastinya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah sangat jelas menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Ingat, sangat membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar negara tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Nah, kita kaitkanlah dengan sebuah gambar tadi, gambar tersebut. Sebelum kita melakukan atau sebelum kita membuat rumah atau membuat bangunan, ya, apa yang pertama kali kita buat? Ayo, Ananda semuanya, apa yang pertama kali kita buat untuk membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah? Nah, pasti yang pertama kali kita buat adalah fondasi kan? Nah, fondasi. Kenapa sih fondasi yang pertama kali kita buat? Karena fondasi ini adalah dasar membuat sebuah bangunan, landasan untuk membuat bangunan. Itu dikatakan fondasi tadi. Kalau tidak ada fondasi, sebuah bangunan tadi tidak kuat, tidak kokoh. Misalnya nih kena angin, langsung roboh. Misalnya seperti itu. Kita kaitkan dengan materi kita. Kenapa Pancasila ini sebagai dasar negara? Untuk apa? Ya untuk salah satunya sebagai acuan, cita-cita, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya pasti berbeda dari negara lain. Tentunya berbeda dari negara lain gitu. Lalu ya, Pancasila ini juga sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. Nah, maka dari itu Pancasila berfungsi sebagai dasar ya, mengatur penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan negara. Itulah dia Pancasila sebagai dasar negara. Lalu Pancasila ini ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara ini ya, sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itulah dia Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Ananda Ibu semuanya, sebelumnya Ananda harus mengetahui maksud dari pandangan hidup. Pandangan hidup ini adalah suatu yang dijadikan pedoman. Untuk menentukan suatu jalan, maka kita harus mempunyai pandangan. Sama halnya dengan sebuah gambar ini yang Ibu tampilkan ya.
kita kaitkan materi kita dengan sebuah gambar ini. Di sebuah gambar, ada seorang yang kebingungan untuk memilih jalan. Memilih jalan yang mana? Karena nggak ada petunjuk jalan. Nah, apabila ada petunjuk jalan, ya, apabila nih kalau kita mempunyai petunjuk jalan, misalnya dalam perjalanan namanya kompas atau Google Maps lah, bisa juga Google Maps ya. Nah, misalnya kalau ke kiri kita nanti kemana ya, kemana nantinya tujuannya. Lalu kalau lurus akan kemana nanti tibanya juga. Begitu juga kalau misalnya ke kanan, kemana arah tujuannya. Maka dari itu ya, dengan adanya petunjuk jalan, maka kita akan mudah menentukan jalan mana yang akan ditempuh. Sama nih, contoh lain dengan sebuah organisasi. Sebuah organisasi pasti memiliki visi, misi ya, visi misi. Dan juga memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Nah, cita-cita itu disebut visi dan misi. Visi merupakan pandangan ke depan dan tujuan bersama. Berkaitan dengan pelajaran kita ya, dalam sebuah negara ya, dalam bernegara, sebuah negara ini pastilah memiliki dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara dan memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Apabila ingin menentukan suatu arah ya, arah kehidupan kita, maka petunjuk jalannya adalah Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan juga Pancasila ini sebagai pandangan hidup digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Itulah dia Pancasila sebagai pandangan hidup. Baiklah Ananda Ibu semuanya, sampai di sini paham ya. Semoga Ananda semuanya paham, dan apabila ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang tidak paham, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan ini tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.